Adik-adik, jika kita mengukur suatu zat dengan dua termometer berbeda jenis, samakah suhu yang ditunjukkan keduanya? Kemudian, jika pada gambar suhu zat cair diukur dengan termometer Celcius menunjukkan suhu 30 derajat Celcius, maka berapa suhu Y yang ditunjukkan pada termometer Fahrenheit ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang konversi suhu. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah kalian diharapkan dapat mengkonversi atau mengubah suhu dari berbagai jenis termometer dengan tepat dan benar. Kita mengenal ada 4 jenis termometer berdasarkan skalanya, yaitu termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Masing-masing termometer ini memiliki batas atas dan batas bawah sendiri-sendiri. Batas atas menunjukkan suhu di mana air mendidih, sedangkan batas bawah menunjukkan suhu di mana air membeku. Batas atas untuk termometer Celcius itu menunjukkan 100 derajat Celcius, Fahrenheit 212, Reaumur 80, Kelvin 373. Sedangkan untuk termometer Celcius batas bawahnya itu 0 derajat Celcius, Fahrenheitnya 32, Reaumurnya 0, Kelvin 273. Nah, kemudian dari batas atas dan batas bawah ini kita nanti bisa menemukan rumus untuk menghitung atau mengkonversi suhu. Nah, untuk prinsipnya konsep konversi suhu ini kita membandingkan antara dua termometer. Kita misalkan ada dua termometer yaitu X dan Y. Cara mengukurnya itu, andaikan ada termometer X yang memiliki batas atas XA dan batas bawah XB, di mana X ini sebagai acuan, kemudian termometer X diketahui suhunya sekian, maka berapa suhu yang ditunjukkan oleh termometer Y untuk mengukur zat yang sama. Dengan Y ini memiliki batas atas dan batas bawah sendiri-sendiri, maka rumusnya kita dapat tentukan X dari sini ya. Bentar ya. Nah, X dari sini kemudian dikurangi XB per XA dikurangi XB lagi, disama dengankan dengan Y, kemudian dikurangi YB per YA dikurangi YB. Nah, ini adalah rumus umum yang kita gunakan sebagai patokan dasar untuk membuat rumus konversi suhu untuk termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, dan untuk termometer buatan sendiri nantinya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk rumus konversi suhu sendiri, nah, andaikan diketahui pada termometer Celcius ditunjukkan skala 20 derajat Celcius, maka berapa skala yang ditunjukkan pada termometer Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin untuk mengukur suatu jenis zat cair yang sama. Nah, patokannya sama seperti tadi, X min XB per XA min XB sama dengan Y min YB per YA min YB. Jadi dari rumus sebelumnya tadi. Nah, ya kita buat rumusnya seperti tadi ya. C ini ya, dikurangi batas bawah 0 per batas atas 100 dikurangi batas bawah lagi 0. Ini untuk yang Celcius, maka ketemunya ini. Kemudian Fahrenheit F dikurangi bawahnya 32, kemudian batas atasnya 212 dikurangi batas bawah lagi 32, disama dengankan lagi Reaumur dikurangi 0 per 80 dikurangi 0. Caranya sama seperti tadi. Kemudian Kelvin dikurangi 273 ya, per 373 dikurangi 273. Nah, kita mendapatkan rumus seperti ini asalnya dari rumus umum tadi.
Kemudian kita kurangkan saja, kita hitung C min 0 per 100 per 0 hasilnya C per 100. Kemudian ini hasilnya F min 32 per ini dikurangi ini 212 dikurangi 32 itu 180. Kemudian R per 80. Selanjutnya K min 273 per 373 dikurangi 273 ini hasilnya 100. Nah, ini adalah rumus sebelum kita sederhanakan. Rumus ini dapat kita sederhanakan dengan membagi masing-masing, ini dapat kita bagi dengan 20. 100 bagi 20 hasilnya 5, 180 bagi 29 dan seterusnya. Nah, jadi ada dua rumus yang dapat kita gunakan, rumus ini dan ini. Rumus ini adalah rumus sebelum kita sederhanakan, yang bawah adalah rumus sesudah kita sederhanakan. Perbedaannya apa? Untuk rumus yang atas ini, rumus sebelum kita sederhanakan, ini dapat kita gunakan untuk menghitung konversi suhu baik Celcius, Fahrenheit, Raumur, dan Kelvin, dan juga ada tambahan lagi dapat kita gunakan untuk menghitung skala pada termometer buatan manusia, buatan sendiri. Misalkan ada termometer X, Y, Z, A, B, dan seterusnya yang kita simbolkan sendiri di luar 4 jenis termometer ini, nanti kita sama dengankan dengan rumus yang atas ini. Nah, sedangkan untuk rumus yang bawah bisa kita gunakan untuk menghitung Celcius, Fahrenheit, Raumur, Kelvin, sama seperti rumus atas. Gunaannya hanya saja dia lebih terbatas untuk 4 termometer ini. Jadi selain termometer 4 ini tidak bisa karena ini sudah kita sederhanakan. Nah, selanjutnya ini contoh soalnya ya, yang tadi kecoret bututuk, tidak apa-apa. Nah, contoh soal misalkan di sini ada termometer Celcius, diketahui skalanya 50 derajat Celcius digunakan untuk mengukur suatu zat. Maka zat tersebut jika diukur menggunakan termometer Raumur hasilnya menjadi berapa. Nah, kita gunakan persamaan yang sebelumnya ya. Ini C per 5 sama dengan F min 32 sama dengan R per 4 sama dengan K min 273 per 5. Kita boleh gunakan yang ini. Nah, kemudian karena ini yang diketahui Celcius, yang ditanyakan Raumur, maka kita tutup yang Fahrenheit dan Kelvin, anggap tidak ada. Maka kita tinggal menyamadengankan yang Celcius dengan Raumur. Nah, ini tinggal kita sama dengankan ini Celcius dengan yang Raumur, yang lainnya dianggap tidak ada. Jadi rumus ini panjang tapi berlaku untuk semuanya, dan panjang itu mudah diingat. Berbeda kalian mempelajari dari buku paket atau LKS, nah itu ada pilihan lain rumus, memang rumusnya lebih sedikit, tidak sepanjang ini, hanya saja kalian harus menghafalkan banyak rumus. Kalau ini cukup satu untuk semua. Nah, begitu. Jadi tidak khawatir nanti rumusnya kebalik-balik. Kalau banyak rumus kemungkinan nanti bisa kebalik-balik. Kemudian kita masukkan saja C-nya yang diketahui 50. Kita masukkan 50. Kemudian per 5 ini tadi sudah dari rumus. Kemudian R-nya ditanyakan. Kita tulis R saja di sini ya. R-nya ini berapa? Nah, ini. Kemudian di sini 4 ini sudah diketahui dari rumus tadi. Nah, 50 dibagi 5, masing-masing bagi 5 saja. 50 bagi 5 10, 5 bagi 5 1. Kemudian ini R per 4. Kalau sudah seperti ini, cara menghitungnya bagaimana? Kita kalikan silang. Nah, 1 kali R kali 1, 10 kali 4 ini sama dengan R kali 1 sama dengan 10 kali 4. Maka R kali 1 sama dengan R, 10 kali 4 sama dengan 40 derajat Raumur. Maka kalau ada suatu zat cair diukur menggunakan termometer Celcius menunjukkan skala 50 derajat Celcius pada termometer itu, maka jika zat cair itu diukur menggunakan termometer Raumur akan menunjukkan skala 40 derajat Raumur. Begitu. Contoh lain. Nah, ini bagaimana kalau ini Celcius diubah ke Fahrenheit? Ini masih rumus yang sama, angkanya sama, 50 juga diubah ke Fahrenheit. Maka untuk rumus umum yang Raumur per 4 sama dengan Kelvin min 273 per 5 itu anggap tidak ada. Maka yang kita sama dengankan hanya yang Celcius per 5 sama dengan F min 32 per 9 ini saja. Kita masukkan sama seperti tadi, 50 per 5 dari rumus ya, 50 nya dari sini. Kemudian F min 32 per 9 masukkan saja, kita cari F nya berapa. Nah, kalau sudah 50 per 5, masing-masing bagikan 5 saja, 50 bagi 5 10,
5/5 1. Sengaja bertutuk bulat seperti ini agar memudahkan kalian untuk mengkalikan silang ya. Nah kemudian kalau sudah seperti ini kita kali silang sama seperti tadi, 1 dikali F-32. Nah ini ya, F-32 kali 1 sama dengan 10 kali 9. Nah kalau sudah ini F kali 1 F 32 kali 1 32. Jadi yang kita kalikan semuanya, bukan yang depannya saja, bukan F nya saja. Ini kebetulan angkanya 1 ya. Kalau misalkan angkanya 2 nanti kalian tidak teliti menghitung, bisa jadi yang kalian kalikan hanya yang angka depannya atau besaran yang depan. Misalkan F-32 kali 2 jadinya 2F-32. Nah 32 nya belum dikalikan 2. Nah itu, jadi itulah pentingnya tanda kurung. Ini masing-masing semuanya harus dikalikan dengan angka yang ada di sini. Nah jadinya F-32 sama dengan 10 kali 9 90. Maka F nya sama dengan 90. Ini tanda minus 32 pindah ruas ke kanan jadinya plus 32, maka hasilnya 122 derajat Fahrenheit. Demikian yang dapat kita sampaikan. Nanti jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Untuk termometer yang lain, misalkan ada termometer X, Y dan seterusnya, rumusnya sama. Di luar 4 termometer ini kalian dapat gunakan rumus perbandingan sebelum disederhanakan, begitu ya. Nah itu diakhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.